Ya, jadi dalam hal ini kita akan melihat ya apa yang dikatakan dengan ya contoh ya dari flowchart ya. Dan kalian udah menyiapkan tugasnya kan? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Jadi Pak. Sudah, Pak. contoh kasusnya kita lihat dulu gitu ya. Dalam hal ini adalah flowchart dan data flow diagram. Oke. Jadi flowchart dan data flow diagram nanti akan terjelaskan ya. Kemudian flowchart gitu ya, itu adalah apa gitu ya, yang merupakan pendokumentasian ya secara detail ya yang dibutuhkan dalam sistem informasi. Nah, tolong dibaca dulu sebentar narasi tersebut. Baik ya, jadi flowchart itu dengan topik kita sebelumnya itu adalah documentation teknik, gitu ya. Artinya teknik dokumentasi. Di mana pada slide sebelumnya, gitu ya, itu kita sudah jelaskan ya bahwasanya flowchart itu adalah gambaran aliran dokumen yang memiliki simbol, gitu ya, yang memiliki 5 simbol nih, atau bisa diringkas menjadi 4 simbol. Gitu. Jadi isinya flowchart itu gambaran tertulis mengenai siapa, apa, ya kan, kapan, dan di mana sistem itu dijalankan secara berulang. Nah, jadi flowchart itu untuk mendokumentasi sistem secara grafik yang memiliki penjabaran proses sistem dan arus data dokumen sistem yang dianalisa. Jadi flowchart itu gambaran aliran dokumen, ya, arus dokumen ya, yang dianalisa. Dan ciri dari flowchart itu adalah departementalisasi tersedia, ya. Jadi ada departemen ya yang memisahkan antara hubungan satu dokumen ke dokumen lain, ya. Itu ada apa gitu ya? Ada ini ya, dokumen ya. Jadi flowchart itu digunakan untuk mendeskripsikan sistem informasi secara menyeluruh, hanya berbagian dari sistem tersebut, gitu ya. Dan sistem informasi terdiri dari informasi yang diinput, ya, yang masuk secara manual ataupun juga secara proses ke komputer dari berbagai tipe output, ya, sebagai hasilnya. Jadi sistem flowchart itu mengilustrasikan sistem informasi dan fokusnya hanya pada aspek dokumen saja, gitu ya. Dan dengan kata lain ya, flowchart itu di perusahaan yang namanya prosedur, kan, SOP. Nah itu ya, SOP itulah kalau digambarkan flowchart ya, berupa flowchart, SOP kata orang ya. Jadi prosedur-prosedur ya, nah flowchart yang dilakukan oleh sistem serta hardware pada lingkup proses komputer. Nah, jadi flowchart itu hanya memfokuskan secara logika pada program komputer yang memproses penginputan data, pemeliharaan data, dan menyiapkan pelaporan. Oke. Nah, flowchart itu simbolnya, ya, dokumen flowchart terdiri dari 3 elemen yang mempresentasikan berbagai jenis informasi secara fisik, ya. Yaitu simbol elemennya adalah simbol, ya. Artinya banyak variasi simbol untuk menggambarkan storage media seperti simbol file, ya, simbol disk, dan simbol rekaman. Kemudian simbol garis arus, ya, alur, ya, dan juga area yang dituju. Nah, jadi ada simbolnya, ada garisnya, dan ada area yang dituju, ya. Nah, ini simbol flowchart, kita lihat ya. Di pertemuan sebelumnya ya sudah kita lihat itu ya, bagaimana simbol itu dikelompokkan, gitu ya. Ada yang dikatakan dengan simbol input dan output, gitu ya. Kemudian ada simbol storage, ya. Kemudian juga ada
simbol miscellaneous, lain-lain. Jadi kalau dalam simbol ini kita lihat untuk proses manual input ya simbolnya ini, gitu ya. Untuk simbol terminal simbolnya ini. Tetapi ini adalah simbol input atau juga output untuk flowchart sistem, ya flowchart sistem. Kalau simbol input outputnya seperti ini ya ini untuk simbol flowchart dokumen ya. Ya ini simbol proses ya ini untuk flowchart dokumen ya. Baik, ini contoh ya bagaimana sistem flowchart itu gitu ya. Ya sistem flowchart itu antara keterlibatan antara karyawan ya dengan bagian akuntansi ya. Dengan bagian akuntansi. Oke. Nah, jadi di sini start ya digambarkan seperti ini ya, start. Lalu prepare source document. Ya, prepare source document satunya untuk terus ya. Ya, rangkap satunya dalam hal ini untuk perusahaan ya. Untuk pelanggan ya. Dan ini diapakan ya, difilekan N ya. Kita bahas biologi. Ya, selanjutnya rangkap ketiga kemana gitu kan. Nah, jadi yang rangkap ketiga didistribusikan ya untuk dijadikan catatan perusahaan. Nah, gambaran flowchart mencatatnya bagaimana? Nah, gambaran flowchartnya harus ya bahwasanya berdasarkan faktur ini maka dijadikan landasan untuk mencatat. Maka simbol mencatat itu adalah simbol prepare ya, artinya proses gitu kan. Nah, maka simbol proses ini gambarnya segi 4 ini ya, gambarnya segi 5 ya. 4 ya, segi 4. Oke. Selanjutnya ya apa ya? Ya selanjutnya didokumentasikanlah ya. Jadi didokumentasikan yang dicatat itu lalu di-N-kan, di-file-kan ya. Filenya secara numerik. Kenapa dia filenya secara numerik? Ya karena dilakukan filenya berdasarkan pada nomor urutan tanggal ya kan. Ya tanggal kan angka ya. Tanggal huruf ya kan itu kan angka. Oke. Selanjutnya dimasukkan ya di record journal transaction itulah dia jurnal umum misalnya ya kan. Jadi jurnal umum ya selanjutnya diposting kemana? Ke buku besar ya. Simbol buku besarnya simbolnya ini. Lalu simbol buku besar itu apa ya? Dijadikan juga ke buku pembantu gitu ya. Jadi ada diteruskan ke buku pembantu, selanjutnya dari buku pembantu itu masuklah ke jurnal penutupan ya. Neraca atau juga jurnal penyesuaian ya, adjust katanya kan. Nah, jadi simbol jurnal itu selalu seperti ini. Ya, simbol jurnal penyesuaian dan juga close ledger gitu ya. Close ledger ya jurnal penutup gitu ya. Jadi dari jurnal penutup langsung nanti diposting yang namanya neraca saldo gitu ya, trial balance. Nah, jadi neraca saldo itu lalu disajikanlah ke laporan keuangan ya. Simbol laporan keuangan adalah simbol segi seperti ini ya, simbolnya ya. Simbol laporan keuangan berarti apa? Simbol laporan keuangan itu. Itu adalah simbol input atau juga simbol output ya. Ya, simbol input atau juga simbol output. Dari simbol input atau juga simbol output itu lahirlah financial statement ya, laporan keuangan ya, financial statement. Laporan keuangan dan laporan keuangan itu simbolnya seperti ini juga. Berarti kan dia simbol input atau juga simbol output ya. Lalu disajikan ya kepada investor ya atau juga kepada kreditur. Oke. Nah, ada yang mau bertanya terkait dengan flowchart ini? Silakan. Jadi sekalian. Cukup jelas? Ini flowchart ya, flowchart dokumen. Artinya udah jelas di sini siapa yang terlibat. Departementalisasinya ada garis ya kan, ada garis. Ya, garisnya itu adalah karyawan ya. Jadi karyawan yang terlibat dalam transaksi gitu ya. Selanjutnya bagian akuntansi. Nah, jadi antara karyawan dan akuntansi ada hubungan ya, berupa hubungan mengalirkan dokumen. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Karena kita flowchart ini penting ya dalam mata kuliah SIA. Udah?
Nah, filenya dalam hal ini bisa berupa N, bisa berupa D, nah, date ya, bisa berupa apa ya? Ya antara N ya numerik atau alfabet. Ya bisa berupa huruf atau bisa berupa numerik. Artinya kalau dia bisa berupa huruf, berarti dokumentasinya atas nama pelanggan, gitu ya. Jadi bukan nomor pelanggan. Jadi kalau berdasarkan nomor pelanggan berarti N. Tapi kalau berdasarkan pada nama pelanggan, ya berarti alfabet, gitu ya, simbol N-nya. Cukup jelas ya. Jadi kalau wajib ya, kalau simbolnya dokumen harus seperti ini. Dokumen itu selalu rangkap 3. Makanya kalau kita faktur, ya kan, atau apa ya, iyalah faktur ya. Faktur itu selalu isi yang di atas warna apa? Yang paling atas. Pink, Pak. Faktur putih ya. Putih. Ya, warna putih paling atas. Warna yang kedua, warna Merah, Pak. merah jambu gitu ya. Yang di bawahnya paling ketiga warna Kuning. ya kuning ya. Nah, makanya dia di sini rangkap 3. Yang putihnya untuk pelanggan. Tapi kalau praktiknya orang enggak kan, yang putihnya untuk perusahaan ya kan, untuk usahanya. Kalau yang Iya, perusahaan Pak. besar gitu ya. Tapi kalau yang perusahaan yang usaha-usaha kecil, ya itu yang putihnya untuk pelanggan. Kalau kita fotokopi gitu kan, di sumber gitu kan dikasihnya kwitansi ya. Nah, kwitansinya yang warna putihnya untuk yang memfotokopi gitu kan. Nah, itu ya contohnya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya dalam aliran data ini gitu ya. Ya dokumen order penjualan gitu ya. Di mana contoh lah ya, bagaimana mengalirkan buatlah flowchart untuk penjualan. Nah, berarti kalau ada penjualan berarti ada yang order gitu ya. Ada yang order. Siapa yang order? Pasti pelanggan gitu ya. Jadi pelanggan pesan, pesannya melalui apa? Pesannya. Bagaimana cara pelanggan pesan? Pelanggan pesan itu melalui ya sales-nya atau melalui telepon. Tolonglah antar aku gitu kan. Berarti kan melalui telepon. Tolonglah datang sales ya, kita jumpa yuk. Ya, kita jumpa Pak. Biar saya jelaskan produk-produk kami Pak katanya. Nah, berarti disitulah nanti order pelanggan ya kan. Kemudian bisa juga melalui website gitu kan. Jadi websitenya kalau misalnya mau mengorder apa ya, mau mengorder misalkan mau mengorder jasa taksi, ya maka buka aplikasi gitu kan. Dari berdasarkan aplikasi itulah ya kan adanya order. Artinya kalau kita panggil driver ojek ya, Gojek itu ya, kalau tanpa aplikasi berarti nggak masuk ke sistemnya kan, udah pribadi urusannya. Kan? Nah, tetapi kalau karena dia ordernya via apa ya, via webnya gitu ya, via aplikasinya, maka terjadilah dalam hal itu sistem order jasa taksi ya atau jasa ojek. Nah itu ya. Nah jadi dari pelanggan, order pelanggan, lalu dari pelanggan itu terjadilah proses yang namanya proses order penjualan. Jadi dalam proses order penjualan itu pelanggan mempersiapkan ya mengorder penjualan, lalu order penjualan itu apa ya mempersiapkan order ya di mana ordernya rangkap 3 gitu ya. Jadi rangkap 3, yang rangkap 2-nya kemana? Ke bagian kredit. Ya di rangkap 2-nya bagian kredit, makanya di sini simbol dokumen itu adalah bisa dia sebagai dokumen input dan juga bisa sekaligus dokumen output. Kenapa dia sebagai dokumen output? Ya karena ada distribusi ke bagian kredit ya. Selalu selanjutnya difilekan. Nah, di sini difilekan. Jadi yang order tadi difilekan ya. Lalu yang keduanya dikirim ke bagian gudang. Jadi kemana saja distribusi faktur itu? Ya difilekan, dikirimkan ke manajer gudang, lalu dikirimkan ke bagian kredit. Bagian kredit juga mengevaluasi
apakah perlu penagihan sisanya gitu ya, atau juga dikreditkan dengan bunga ya, dengan cicilan. Oke. Nah, selanjutnya difilekan. Nah, inilah dia dokumen flowchart-nya ya. Nah, kemudian juga bagaimana dokumen flowchart sistem penggajian karyawan. Nah, kalau tadi kan sistem order ya, ini sistem penggajian. Nah, kalau dia sistem penggajian, ya maka dalam hal ini harus dibuat dulu ya, departemen apa yang terlibat. Ya, departemennya yang terlibat, entitas apa yang terlibat ya. Entitas pimpinan, entitas bagian kepegawaian, entitas pegawai. Jadi slip gaji itu asalnya dari mana gitu ya? Dari pegawai, gitu kan, dari kartu pegawai. Karena ada kartu pegawai itu isinya karyawan A, B, C, D, gitu kan. Lantas kartu pegawai itu merekam ya jam kerja ya, kemudian juga apa ya, eh, jam masuk, jam keluar, gitu ya, dan terekam semuanya di kartu pegawai. Lantas dari kartu pegawai itulah sebagai dasar ya ketika awal bulan ya atau ketika akhir bulan nah tepatnya ya melakukan permintaan yang disebut dengan permintaan gaji. Ya, jadi permintaan gaji itu berupa dokumen kan, berarti dokumennya dokumen permintaan gaji. Ya. Jadi permintaan gaji diproses, maka simbol prosesnya seperti ini. Ya, dari simbol proses itu prosesnya difilekan. Ya, selanjutnya dari filekan ditandatangani oleh pimpinan, maka keluarlah gaji yang disetujui oleh pimpinan dan dibayarkan. Ya. Ada yang mau bertanya dari flowchart ini? Jadi setiap proses ada flowchart. Ya, setiap proses ada flowchart. Ya. Nah, maka nanti akan terbiasa, gitu kan? Ketika misalnya kalian bekerja, gitu ya, buatlah flowchart-nya. Bagaimana flowchart penagihan? Ya, bagaimana flowchart penjualan? Ya, bagaimana flowchart sistem kepegawaian, rekrutmen karyawan? Gitu. Itu masing-masing punya flowchart-nya atau punya SOP-nya katanya. Orang bilang punya SOP-nya. Jadi kalau dikatakan SOP, berarti kita berbicara flowchart ya. Itu. Jadi data flow diagram. Nah, itu tadi flowchart ya. Sekarang data flow diagram. Nah, jadi memang data flow diagram ini lebih jarang digunakan ya oleh karyawan. Kenapa? Karyawan terbiasa dengan flowchart. Kenapa? Ya karena flowchart itu gambaran aliran dokumen. Sedangkan data flow diagram itu adalah aliran di mana data mengalir atau lingkungan fisik mengalir dan disimpan. DFD itu merupakan alat dalam pengembangan sistem yang terstruktur karena dapat menggambarkan arus data di dalam sistem dengan jelas sehingga DFD merupakan dokumentasi yang baik. Nah, simbolnya di FD ada 4 ya. Pertama simbol entitas. Ya, ini dia entitas. Udah dibahas kemarin ya, cuman saya memberikan contoh lagi nih. Yang kedua simbol data flow atau arus data. Simbol yang ketiga adalah simbol proses. Simbol yang keempat adalah data store, penyimpanan ya. Jadi entitas ya, entitas itu berupa kesatuan lingkungan di luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi atau sistem lainnya yang berada di lingkungan luar yang akan memberikan input atau juga menerima output dari sistem. Nah, itu namanya entitas ya. Mahasiswa entitas, dosen entitas. Ya, pelanggan entitas, perusahaan entitas ya. Lalu data flow itu mengalir di antara proses ya, data store external entity. Data flow menunjukkan arus data yang dapat berupa input untuk sistem atau hasil dari proses ya. Jadi dari mana data flow itu berasal? Ya dari formulir. Ya adanya formulir. Jadi formulir itu kan dari daftar isian ya. Nah, dari situlah berasal data itu. Ya. Ya, kemudian laporan yang tercetak. Kemudian juga output. Ya, kemudian juga masukan untuk komputer sampai pada transmisi data dalam jaringan komputer ya. Itulah yang namanya data flow. Kemudian simbol proses. Nah, jadi simbol proses itu adalah apa ya? Kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin, komputer untuk hasil arus data yang masuk dalam proses. Setiap proses harus diberi penjelasan yang lengkap. Jadi mulai ada identifikasi, nama, dan juga pemproses.
Kemudian data store, penyimpanan. Jadi data store atau penyimpanan ya berupa ya file atau data yang disimpan di dalam komputer ya sampai suatu agenda atau juga buku. Ya. Nama dari data store menunjukkan nama dari filenya. Ya. Jadi yang ada apa ya data store itu menunjukkan nama dari filenya. Jadi kalau misalnya file pelanggan, kalau berasal dari pelanggan berarti ada file pelanggan. Ya. Kalau ada hutang berarti ada file hutang. Kalau ada faktur berarti ada file faktur. Nah, itu data store. Nah, simbolnya secara umum, nah ini boleh kita pakai pendekatan apa ya, DeMarco dan juga pendekatan Jane Insertion. Ya, kalau dalam menggambar DFD, tergantung mana yang suka di antara buku-buku yang digunakan. Tapi kalau buku saya ya di buku Sistem Informasi Akuntansi itu saya pakai pendekatan Jane Insertion. Ya, pakai pendekatan Jane Insertion. Sedangkan pendekatannya DeMarco apa ya? Pendekatannya DeMarco dulu ya buku Wilkinson ya bukunya ya banyak buku pengarang SIA itu ya menggunakan DeMarco gitu ya. Kalau sekarang ya Jane Insertion termasuk Romney Steinbach ya dia pakai Jane Insertion. Nah jadi simbol proses itu simbolnya nih ingat ya ini harus dihafal ya simbol proses seperti ini simbol entitas seperti ini ya simbol data store seperti ini simbol data flow seperti ini. Oke. Nah, di sini ada aturan penting dalam penyusunan DFD. Ya, pentingnya bagaimana? Antara entitas tidak boleh ada relasi. Ya. Jadi hubungan antar entitas nggak boleh ya. Entitas-entitas tidak boleh, tetapi harus ada proses. Nah, itu beda. Satu syaratnya. Tidak boleh ada data flow antara entitas luar. Ya, tidak ada entitas flow antara entitas luar. Jadi data flow yang mengalir satu dengan entitas dengan data store itu tidak bisa. Ya, artinya data flow itu dengan entitas harus ada ya dihasilkan dari sebuah proses. Ya, ya untuk alasan kerapian, entitas atau data store boleh digambarkan berapa kali dengan tanda khusus, misalnya diberi nomor. Ya. Data flow boleh mengalirkan beberapa struktur data. Ya. Semua objek punya nama. Ya. Data flow selalu diawali dan diakhiri dengan proses dan harus mempunyai tanda panah ya sebagai arus datanya. Contohnya ini, ya, Dedi ya. Yang pertama itu gimana itu? Nah, jadi menunjukkan itu tadi antara entitas dengan entitas lain tidak boleh ada proses, tidak boleh ada hubungan ya. Vendor dengan pelanggan mana ada hubungan ya? Nggak kenal itu vendor dengan pelanggan. Misalnya vendor apa ya? Misalnya kita sering belanja di Indomaret gitu ya. Tahu nggak vendornya siapa di situ? Nggak tahu ya. Tidak tahu, Pak. Ya, tidak tahu. Maka tidak boleh ada hubungan vendor dengan customer dalam perancangan DFD. Kita nggak tahu itu siapa pemasoknya Indomaret itu, Alfamart itu. Maka nggak tahu, karena dia tidak tahu ya secara sistem ya memang tidak ada hubungan antara vendor ke customer. Yang ada apa? Dari customer ke Indomaretnya yang ada kan? Kasir. Ya, ke kasir. Itu yang boleh. Maka di sini tidak ada tanda kali. Nah, ini syaratnya yang pertama dalam menggambar DFD ya. Syarat yang kedua ya, vendor dengan produk itu tidak boleh berhubungan langsung. Kenapa? Harus melalui perusahaan dulu. Karena dengan melalui perusahaan dulu, maka vendor itu bisa memasukkan barangnya ke perusahaan. Ya, jadi di situ tiba-tiba vendor meletakkan barangnya di etalase toko gitu kan. Wah, nggak bisa gitu kan. Harus ada di data dulu, harus diinput dulu oleh perusahaan. Itu udah jelas ya. Yang ketiga, ya customer, ya pelanggan gitu ya. Itu dinomori seperti ini. Ya, jadi tidak ada nomor ya. Seperti ini. Nah, silakan dipahami dulu gambar itu. Pahami, we.
Ngerti kau ku? Apa leh? Ngerti kau? Tahu lu? Gitu Ya. pula cakap kau. Ya, berikutnya yang keempat ya, itu antara proses ke supplier tidak ada hubungan. Ya, artinya di sini bisa ada hubungan, ya, tetapi tidak melalui satu garis. Ya, harus ada dua garis. Ya, kenapa? Ya, karena kita pesan barang, ya, order barang, ya, maka fakturnya keluar, faktur order gitu ya. Begitu juga pada saat ketika barang itu nggak sesuai. Ya, ketika barang itu tidak sesuai, maka yang dilakukan apa? Pengembalian barang. Nah, pengembalian barang apakah menggunakan order yang sama? Dokumen order yang sebelumnya digunakan itu? Tidak, ya kan? Tidak. Harus ada namanya order retur. Ya, tetapi pada praktiknya orang kalau dia secara manual di order itu langsung dicoretnya kan. Ini kirim 5, barangnya datang 2, langsung dicoretnya tinggal 2 yang kirim, alihkan harga. Itu yang manual. Tetapi kalau yang secara computerized, ya keluarkan faktur retur. Ya, di retur lah barang itu. Jadi retur 2, balikkan kepada pemesan. Balikkan barang itu kepada supplier. Ya. Nah, inilah gambarannya ya, yang menunjukkan boleh atau tidaknya sebuah proses. Jadi dalam pembuatan apa ya, data flow diagram, penamaannya jelas ya, beri nomor, gambarnya secara berulang. Oke. Hindari proses yang punya masukan tapi tidak punya keluaran atau disebut dengan black hole. Ya, black hole itu artinya apa? Ada masuk barang, ada masukan, ada input tapi tidak punya output. Ya, berarti dari entitas ke proses ada terjadi pengiriman data, tetapi dalam proses tidak mengeluarkan laporan. Itu namanya black hole ya. Jadi black hole itu proses yang punya masukan tapi tidak punya keluaran. Kalau dia miracle, udah diproses ya menjadi laporan, tetapi tidak diketahui dari mana inputnya. Nah, jadi tiba-tiba keluar laporan, data nggak ada. Oh, dari mana ini datanya Pak? Gitu kan? Nggak ada. Nah, maka itu namanya secara sistem disebut dengan miracle. Gitu ya. Hati-hati dengan data flow dan proses yang tidak dinamai, ya karena akan mengakibatkan elemen data yang akan saling tidak berhubungan ya satu sama lainnya. Ya. Nah juga dalam menggambar DFD ya terlebih dahulu harus menggambarkan konteks diagram. Nah itu ya. Jadi konteks diagram hubungan antara ini apa yang dinamakan konteks diagram? Konteks diagram itu adalah hubungan antara sistem dengan entitas. Nah, itu ya. Hubungan sistem dengan entitas. Jadi hubungan sistem dengan entitas berarti entitasnya bisa entitas internal ya, dihubungkan sistem ke entitas eksternal. Contoh, ya bagian penjualan dan pembelian barang. Ya, penjualan dan pembelian barang itu entitas apa sih yang terlibat? Kalau kita jual barang, yang terlibatnya pasti pelanggan ya. Pelanggan terlibat. Kemudian siapa jual barang itu berasal dari mana? Dari supplier ya. Ya, kemudian melibatkan siapa lagi? Bank, karena dikirim via bank. Pelanggan bayarnya ke bank atau pelanggan transfer ke bank. Atau manajemen. Ya, manajemen yang memprosesnya. Nah, jadi di situ ada hubungan. Ingat ya, dalam apa ini konteks diagram, ini tanda panah. Ya, ini tanda panah. Lalu harus ada tanda panah keluar. Kemana? Ke manajemen, ke bank, gitu ya. Artinya di situ customer dan juga supplier, ya akhirnya diproses, ya proses melibatkan bank dan juga manajemen. Jadi ada seperti apa, gitu ya? Seperti angin, gitu ya. Jadi angin itu kan ada dari kiri ke kanan. Gitu ya. Nah, jadi itu awalnya dari kiri, lalu akhirnya ke kanan. Gitu ya. Ya, dalam sebuah konteks diagram pun juga seperti itu. Karyawan nggak termasuk, Pak? Kalau karyawan nggak termasuk, kenapa tidak termasuk? Ya, karyawan ini kan adalah prosesnya, kan? Proses penjualan dan pembelian barang. Jadi kalau dia proses penjualan dan pembelian barang, itu
entitas mana yang terlibat? Ya, entitas pelanggan dan juga entitas supplier. Kenapa? Dalam proses penjualan barang melibatkan karyawan. Ya, karyawan itu bagian dari proses. Dan ingat, proses itu selalu kata kerja di sini ya. Processing. Nah, jadi processing bukanlah kata benda. Kalau dia customer, entitas itu wajib kata benda, ya bukan kata kerja. Nah, jadi sini processing, updating, reporting, pakai ing semuanya kan. Kan yang pakai ing itu semuanya kata kerja, ya. Oke, jadi kalau mau buat DFD wajib dulu konteks diagramnya buat ya. Buat DFD harus ada konteks diagramnya. Oke. Lalu ada DFD level. Nah, jadi DFD level itu model menggambarkan satu jaringan antar fungsi yang berhubungan satu dengan lainnya dengan data flow. Jadi DFD itu menurunkan level. Jadi kalau ada proses yang lebih rendah lagi, yang proses itu merupakan penjelasan, maka terjadi penurunan level. Ya. Di mana level 0 turun ke level 1. Nah, jadi ingat ya, di dalam penyusunan DFD itu 0 dulu, ya. Dari 0 ke level 1. Dari level 1 ke level 2. Level 2 ke level 3. Level 3 ke level 4, dan seterusnya. Tapi biasanya kalau menyusun DFD itu sampai level 1 udah cukup jelas lah. Jadi level 0 aja udah cukup sebenarnya. Tapi kalau misalkan perlu proses, ya perlu penjelasan, maka level 1-nya harus dibuat. Misalnya gimana? Contohnya. Ada yang bisa memberikan contoh? Adanya level 0, level 1. Ya. Ada bisa memberikan contoh? Ya, misalnya inilah ya, kita contohkan ya, bagaimana level 0 ini perlu dibuat level 1. Contohnya pada sistem informasi akademik, ya, ini yang sehari-hari yang kalian laksanakan lah ya. Jadi kalau sistem informasi akademik, prosesnya apa? Ya, ada pada saat proses penerimaan, ada saat registrasi ulang, ada saat proses penilaian, dan ada proses sanksi, kalau ada sanksi. Nah, tapi ini pas memang kegiatannya kalau ya masa pandemi, ya kan. Kalau masa manual ini kan memang masa manual semuanya sudah sudah melalui portal, ya kan, portal akademik itu kan. Ya, jadi melalui portal akademik itulah ada input data calon ya sampai pada input nilai semester. Oke. Nah, jadi di sini bahwasanya sistem akademik ya. Sistem akademik itu apa saja yang terlibat? Ya, yang panitia, ya bagian akademik dan juga bagian keuangan ya. Bagian kemahasiswaan, program studi dan juga mahasiswa. Nah, ini berhubungan semuanya ke sistem akademik ya. Ingat tanda panahnya ini ke sistem semuanya. Tanda panahnya ke sistem, tanda panahnya ke sistem, tanda panahnya ke sistem, tanda panah ke sistem. Baik. Nah, selanjutnya proses itu ada 4. Ya, ada 4 prosesnya. Jadi di sini proses penerimaan tadi gitu ya. Proses penerimaan, proses pendaftaran, ya, proses penilaian, dan proses sanksi. Kalau ada sanksi ya. Nah, di sini ada ini dikatakan level berapa? Level 0 ya. Ini tadi ya 01, 02, 03, 04. Berarti kan prosesnya 0 ya. Ya, proses 0. Nah, perlu nggak proses level 1? Perlu nggak proses level 1? Siapa bisa jawab? Yang penerimaan mahasiswa, Pak. Penerimaan mahasiswa yang mana? Yang ini ya? Ya, kenapa dia perlu ada proses 1? Untuk menginput data, Pak. Nah, jadi kalau dia mau di proses 1 dalam penerimaan mahasiswa, itu kan melibatkan panitia dan melibatkan, kalau misalkan panitia lalu melibatkan ada namanya apa ya? Kalau dulu ada namanya BEM, ya kan?
dalam penerimaan mahasiswa itu kalau dulu dia resmi itu BEM, di luar kegiatan di resmi bagi sebagai proses, gitu kan? Artinya melalui proses pelonco, gitu kan? Baru diterima, baru lulus sama panitia kan? Atau dulu zaman Pak Arpo, gitu kan? Mahasiswa bisa diterima kalau lulus penataran P4. Penataran P4. Kalian ada itu ikut penataran P4? Nggak ada, Pak. Tahun Nggak, kami Pak. nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Nah, kalau masa saya ada. Nah, saya waktu mahasiswa harus wajib ikut P4. Gitu kan. Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Jadi kalau saya nggak lulus Pancasila, saya nggak bisa jadi mahasiswa dulu ya. Ya artinya itu proses yang harus disubkan, diproses lagi kan. Dari proses penerimaan ini ada proses lagi dalamnya, yaitu proses penataran P4. Nah, proses penataran P4 itulah dia dikatakan dengan proses level 1. Ingat? Paham? Bisa dipahami? Jadi, di dalam proses ada proses. Di dalam proses ada proses lagi. Di dalam proses ada proses lagi yang namanya proses level 1. Nah, kalau di dalam proses level 1 itu ada proses lagi, namanya proses level 2. Kalau di dalam proses level 2 itu ada proses lagi, ya proses level 3. Nah, itu ya. Nah, jadi di sini penerimaan mahasiswa itu adalah proses level 0. Kenapa? Diterimanya saya, ya diterimanya mahasiswa cukup melalui ujian SPMB, gitu kan. Udah diterima lah itu. Ya, kalau dulu apa ya? Kalau dulu dengan apa ya? Dengan P4 ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang raise hand ya. Silakan. Silakan. Ada yang raise hand? Tertekan tadi, Pak. Oh, tertekan ya. Baik. Nah, jadi di situ ya, dari level 0 ini ada proses, di dalamnya ada proses lagi. Itulah tadi proses penataran P4. Setelah proses penataran P4 ada nggak lagi? Ya, kalau dulu ada gimana ya? Ya ada ya cukup itu aja ya, penataran P4. Jadi penataran P4 itu subproses dari penerimaan. Subproses dari penilaian mahasiswa. Nah, ini kalau mau disubkan lagi bisa ya, level satunya. Level 1 dari proses 03 ya. Itu cara bacanya, level 1 dari proses 03. Nah, jadi dari proses 03 ada proses subproses. Misalnya proses penilaian mahasiswa, gimana mahasiswa itu apa ya dinilai? Dinilai pertama ada 4 komponen bobot penilaian. Yang pertama adalah kehadiran. Yang kedua tugas. Ya kan? Yang ketiga apa? Nilai UTS. Yang keempat apa? Nilai UAS. Total. Itulah mendapatkan nilai A, dapat B atau tidak, gitu kan. Jadi dari proses penilaian ini berarti kan ada proses lagi di dalamnya. Bagaimana proses penilaian tugas? Ya kan bagaimana proses menilai absen? Ya, kalau saya nilai absennya dari mana? Dari proses 03 ini. Proses menilai absennya dari mana? Ya, saya lihat Google Classroom. Dari Google Classroom itu ada nama jadi absen, berarti hadir. Yang nggak hadir siapa? Yang nggak hadir siapa itu adalah proses dari proses 03. Ya, cukup jelas? Nah, saya tanya dalam hal ini, dari seluruh sistem akademik ini, ada berapa entitas yang terlibat? Berapa? Silakan. Ada 6 ya, Pak? 6, Pak. 6. 6, Pak. 6. 6 ya. Ada yang lain? 3, Pak. 3 ya. Ada yang lain? 5, Pak. 5 ya. Baik, kita hitung. Pertama, panitia 1. Ya kan? Yang kedua, bagian akademik. Ya. Yang ketiga, program studi. Yang keempat, bagian keuangan.
Yang kelima, bagian kemahasiswaan. Yang keenam, mahasiswa. Berarti ada 6. 6 ya. Jadi 6, bukan 5, bukan 3, 6. Kenapa? Simbol entitas itu selalu square, segi 4 ya. Square. Nah, jadi kalau ada kata square itu segi 4. Nah, segi 4 itu square entitas. Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Harus bisa membedakan mana yang. Nah, sekarang kalau proses ada berapa? 10, Pak. Proses ada 4. 4. 4. Oh, 4. Oh iya. Proses 01, proses 02, proses 03, proses 04. Ya kan? Kemudian saya tanya, simbol data store, penyimpanan data. 9. 9. Kemudian 10, Pak. 10. 10. Kemudian berapa? 10, Pak. 10 ya. 9 dan 10 ini berarti ya. Kita hitung. 1. Daftar mahasiswa baru. Database mahasiswa baru. Yang kedua, daftar nilai konversi. Yang ketiga, daftar kartu hasil studi KHS. Ya kan? Yang keempat, daftar mahasiswa. Database mahasiswa. Yang kelima, daftar mahasiswa nonaktif. Yang keenam, daftar keuangan. Yang ketujuh, daftar kartu rencana studi sementara, KRS sementara. Yang kedelapan, daftar kurikulum. Yang kesembilan, daftar KRS. Yang ke-10, daftar nilai hasil ujian semester. 10 ya. Nah, jadi ada 10 data. 10 penyimpanan data ya. Nah, jadi udah 3 simbol kita simbolkan ya. Pertama simbol entitas, simbol proses, lalu simbol data store. Simbol apa lagi yang belum? Arus data. Arus data ya. Ada berapa arus data? Banyak, Pak. Nah, banyak ya. Penting kita ngitungnya ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, pusing kita ngitungnya, banyak itu. Nah, jadi dia ini harus data tanda panah ini. Setiap tanda panah itu data yang mengalir kan. Setiap ada tanda panah hitam itu data yang ngalir. Nah, ini data yang ngalir. Berarti misalnya bagian akademis mengirimkan data ke proses penerimaan ya, tanda panah hitam ya. Iya, Pak. Itu dia mengirimkan data. Atau bagian pendaftaran ulang itu akan mengirimkan data ke database kurikulum. Nah, itu ya. Kalau ini semuanya kan sudah dilakukan secara komputerisasi gitu kan, yang namanya sistem akademik USU, portal akademik, ya kan. Dari portal akademik itulah semuanya lahir absen, lahir apalagi KHS gitu kan. Dari situ di print semuanya kan. Jadi absen itu dari mana? Dari KRS yang diisi mahasiswa. Kalau nggak ngisi KRS, absennya nggak ada. Kan gitu kan. Nah, jadi berarti KRS itu adalah apa? Data. Ya kan, data di KRS. Karena nggak ngisi KRS lah, maka nggak ada absennya. Maka nggak bisa kuliah gitu ya. Itu ya, cara membacanya. Baik. Nah, berikutnya inilah dia data perlu level 1 tadi. Nah, jadi pada saat penerimaan mahasiswa tadi gitu ya. Yang ini ya, penerimaan mahasiswa ada proses lagi dalamnya. Proses input data calon, proses input data konversi, proses input transformasi. Ya, inilah prosesnya. Berarti ada dalam proses penerimaan ada berapa proses lagi yang timbul? Ada berapa proses lagi yang timbul? 3. Ada 3, Pak. 3. Jadi dalam satu proses ada subproses. Prosesnya. Ada 3 ya. Nah, itu dia. Paham kan? Paham, Pak, paham. Paham ya. Ya, jadi kalau paham kita udah menguasain lah, nanti udah jago membuat SOP ya. Kemudian, nah dalam proses input calon mahasiswa ada nggak di proses lagi? Ada ya? Ada, Pak. Ada. Nah, misalnya ini 112 input data konversi nilai.
Maka subprosesnya ini input daftar mahasiswa yang sudah membayar uang kuliah, ya, generate password, kemudian input data kurikulum, kemudian input kartu rencana studi, sampai input pengesahan kartu rencana studi sementara. Nah, jadi berarti ini level keberapa ini? Sudah sampai level berapa? 2, Pak. 2. 2 ya? 2 atau 3? Level 2, Pak. Level 2. Ya, kenapa level 2? Karena ini level 0, Level 0. kemudian ini level pertama, Level 1. level 1, ya, kemudian ini level 2. 2 dia udah sampai level 2 penjabarannya. Jadi intinya dalam satu proses ada subproses. Ya, di dalam subproses ada subproses. Ada subproses lagi. Nah, di dalam subproses ada subproses. Kalau sudah jelas berarti terhenti sampai proses ketiga. Ketika misalnya belum rinci, dianggap belum rinci, maka belum ada proses lagi. Ya. Cukup jelas? Jelas, Jelas Pak. ya? Baik. Jelas, Pak. Nah, ini juga subproses yang lain ya. Ini cuma 2 subprosesnya. Baiklah, kalau tidak ada, itu aja ya perkuliahan kita. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Pak, Baik, ya silakan. berarti ini menggunakan data DeMarco dan Jordan simbol ya, Pak? Nah, jadi kalau dia simbolnya ini pendekatan siapa? DeMarco ya, Pak? Pendekatan DeMarco atau Jordan? Jordan, Atau Jane Insertion. Ini kan tadi ada 2 ya. Marco dan Jordan. Apa yang benar? Nah, pendekatan DeMarco atau Jane Insertion tadi simbolnya. Kalau yang tadi. DeMarco, Pak. DeMarco, Pak. DeMarco, ya DeMarco. kan? DeMarco. Kenapa dia buat bulat-bulat tadi kan? Pak. Prosesnya Bulat-bulat. lingkaran. Eksternal entitasnya seperti ini ya kan, data store-nya seperti ini. Cuman data store-nya tadi dibuatnya bulat ya. Iya, Pak. Nah, jadi pendekatan DeMarco and Jordan yang tadi. Kalau buku sekarang yang buku saya gitu kan, bukunya yang terbitan 2020 itu banyak pendekatan Jane Insertion. Nah, itu aja ya. Artinya kalau kita mau apa ya, kalau mau menulis ya pakai pendekatan apa gitu. Artinya di sini ada metodenya. Ini cuma metodenya aja ya. Tetap dia simbol 4 gitu. Nah, jadi inilah dia ringkasannya kalau caranya mau membuat SOP, ya kan, mau membuat data flow diagram ya. Kalau bagi auditor ini harus tahu. Ya kan, kalau nggak tahu ya bukan auditor namanya. Ya kan, karena harus tahu simbol dulu kan baru bisa menggambar. Baru nanti didokumentasikan. Bekerja di bagian controllership perusahaan misalnya. Ya harus menguasai ini. Ya, karena dia harus menggunakan simbol kan. Dan simbolnya ada proses dalam subproses. Baiklah, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Saya mau nanya, Pak. Ya. Berarti kalau misalnya di perusahaan itu, kalau misalnya mau buat data flow diagramnya, metodenya itu sesuai kebijakan perusahaan masing-masing ya, Pak? Ya, Atau misalnya kebijakan masing-masing. Artinya mau pendekatan DeMarco atau Jordan boleh, atau Jane Insertion boleh. Nah, tergantung kebijakannya. Tapi itu tadi ya, flowchart itulah ya, adalah wujud dari SOP, gitu kan? Flowchart lah wujud dari SOP. Yang lain? Kalau SOP-nya dibuat dalam bentuk DFD bisa nggak, Pak? Boleh aja DFD. Ya, SOP-nya dalam bentuk DFD, cuman ya kalau SOP itu ada di sistem aplikasi, ya kan? Maka memang harus apa ya? DFD ini sebagai suplemen, tapi wajibnya flowchart ya. Wajibnya tetap flowchart. DFD ini hanya untuk di kalangan programmer, ya di kalangan analis. Ya, programmer artinya orang sekolah informatika semuanya harus punya DFD. Mereka bukunya menggunakan bukunya Kendall and Kendall ya. Itu buku wajibnya. Kalau orang akuntansi buku wajibnya apa ya? Hongren misalkan, atau bukannya Warren and Peace, Warren and Peace gitu ya.
Itu buku wajibnya. Gitu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lainnya. Ini Ya. Pak mau nanya Pak, kalau misalnya kita nggak buat diagram konteksnya Pak, langsung diagram nolnya boleh Pak? Harus Soalnya buat kan di diagram konteks. diagram Nah, harus buat diagram konteks. Kenapa? Karena diagram konteks itulah yang menggambarkan hubungan sistem dengan internal maupun juga eksternal sistem. Nah, jadi diagram konteks itu adalah apanya ya? Inti dari sistem. Jadi pecahannya berupa DFD. Ya, diagram konteks itu ya gambaran sistem itu mau kemana? Ya, gambaran sistem itu inputnya dari mana? Ya, artinya globalnya di konteks diagram ya, diagram konteks. Silakan. Oke, baik kalau tidak ada, saya kira itu aja perkuliahannya dan nanti videonya bisa diulang-ulang kembali. Ya kan saya share di channel. Ya. Baik, Pak. Ya, Baik, siap. Baiklah. Itu Sudah saja saya perkuliahan kita. Selamat pagi. Subrek. Ya. Baik, Pak. Selamat pagi, Ya, Pak. pagi ya. Sehat semuanya ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Lagi, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo, sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan, bukunya, Jan. Jam 12 aku ambil. Gak hari ini, Ngambil kan? kami di mana? Ngambilnya nanti di rumah Kirana. Dekat kok dari kampus. Depan